كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على Muhammad wa ali Muhammad. Bapak sekalian, terima kasih banyak telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Serasa Allah SWT hadir bersama dengan kita membacakan kitab sucinya dengan menggunakan lisan-lisan kita masing-masing. Jemaah sekalian, kita teruskan surat As-Saffat kita yang berbicara tentang saf-saf. Menurutnya adalah yang ke-37. Saf-saf, kita saksikan hewan-hewan di bumi ini, termasuk di udara, mereka bisa juga terbang dalam keadaan membangun saf-saf sedemikian rupa. Maka kita umat manusia, terutama orang Islam, harusnya juga bisa melakukan hal yang sama. Kata-kata kalau renggang saf, syaitan masuk, bermakna kalau kita tidak bersatu, ya kita akan disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang membawa agenda-agendanya lalu kemudian menghancurkan kita secara bersama-sama. Surat 37, surat As-Saffat turun di Mekah, karenanya kita sebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 182 ayat, berarti setelah malam ini insya Allah kita akan tersisa lagi 82 ayat. Karena malam ini akan sampai di ayat 182 ayat, berarti sekitar 8 kali pertemuan. Terakhir kemarin kita sudah lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajari kaumnya, umatnya, penalaran, logika untuk bertuhan. Jadi Tuhan apabila tidak menggunakan akal sehat, akhirnya menyembah benda-benda. Menyembah patung, menyembah bintang, menyembah matahari, bulan. Mereka lupa bahwa semuanya adalah ciptaan. Ketika menyebut itu sebagai ciptaan, berarti akal harusnya mengatakan yang berhak disembah adalah penciptanya. Kita lihat di ayat 89 dan 90 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala. Jadi pada saat Nabi Ibrahim menyaksikan kaumnya menyembah benda-benda, mulai daripada patung-patung, bintang, bulan dan sebagainya, Ibrahim mengatakan, ini saqim. Saya sakit, kata saqim di sini artinya tidak masuk akal saya, tidak bisa saya terima. Karena kata saqim ini kita temukan nanti juga di ayat 145. Di surat As-Saffat ini 145 nanti kita jumpa juga kata saqim. Kita lihat di sini. Yaitu yang berbicara tentang Nabi Yunus setelah lepas dari perut ikan. Ya, jadi surat 37 ya, ayatnya 145. Nah, di sini Bapak bisa lihat di sini, panabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Sayangnya tulisannya kecil, yang bisa digedein ya. Ini bisa digedein ya. Jadi fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim. Lalu kemudian
terdamparkanlah Nabi Yunus, Hu-nya di sini Nabi Yunus, oleh Allah melalui ikan yang membawanya bil arai di sebuah tempat yang tidak ada penduduk, arai, penduduk yang tak berpenghuni, pinggir pantai yang tidak berpenghuni. Wahwa dan dia sakim, dalam keadaan sakim. Kata sakim di sana adalah ketika perut daripada Nabi Yunus tentu tidak ada isinya, dalam keadaan lapar. Ketika di dalam perut ikan dia tidak merasa lapar, karena di sana dia masih berada dalam wilayah mujizat, di luar melampaui hukum alam. Ketika dia keluar dari perut ikan, berarti dia kembali ke alam, kembali terikat dengan hukum alam. Maka terasalah laparnya, persis seperti mana Ashabul Kahfi selama tidur 300 tahun tidak merasa lapar. Tapi begitu sudah terbangun, sudah mulai di depan gua, maka mereka sudah mulai merasakan lapar. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari alam malakuti dan telah masuk kembali ke alam muki, alam ruang dan waktu. Begitulah juga dengan Nabi Yunus. Dan ketika sampai di pinggir pantai, dia mengatakan sakim, artinya bahwa tidak ada isi perutnya sama sekali. Kita artikan dengan kata-kata kosong. Nah, jadi kita artikan juga dengan kata-kata sakim di sini, karena ini adalah kata Nabi Ibrahim. Ini sakim, kata sakim itu artinya tidak ada jalan untuk menerima. Tidak ada celah untuk menerima patung, bintang, bulan, dan matahari sebagai Tuhan. Sakti kata tidak punya ide, ya tidak punya ide sama sekali tentang itu. Fatawallau anhu mudbirin. Akhirnya kemudian setelah mendengarkan pendirian Nabi Ibrahim, maka kemudian mereka semuanya berpaling meninggalkannya. Fatawallau, mereka semuanya berpaling anhu daripada Nabi Ibrahim, mudbirin serai meninggalkannya. Apa sebabnya? Sebabnya ialah karena mereka hanya berpatokan pada kebiasaan turun-temurun. Begitu pernyataan Nabi Ibrahim berbeda dengan yang biasa mereka lakukan secara turun-temurun, secara masif di tengah-tengah masyarakat, maka mereka menganggap itu salah. Karena menganggap salah, mereka meninggalkannya. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim, kaum Babilonia ini masih di Babilonia. Kaum di Babilonia ini menganggap kebenaran itu tergantung dari banyaknya yang melakukannya. Bagi mereka kalau banyak orang melakukannya, masa ia salah semuanya. Seperti itu. Lupa bahwa kebenaran itu tidak sama sekali bergantung kepada banyaknya orang. Makanya di dalam Islam itu yang namanya kebenaran tidak pernah ada kolektif. Selalu individu. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak kolektif. Karena kalau kebenaran itu kolektif, berarti kita mengatakan kalau banyak berarti dia benar. Kalau cuma satu, misalnya ada 4 lawan 1, 4-nya mengatakan A, yang satu mengatakan B, kita mengatakan A pasti benar. Kenapa? 4 orang yang mendukungnya. Ini jelas tidak benar. Kenapa? Karena inilah semacam bentuk demokrasi. Demokrasi berdasarkan jumlah berdasarkan kebenaran. Maka itu yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, dan saya kira yang seperti ini berlangsung setiap saat sampai sekarang. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Kita lihat dulu ayat sebelum lihat ayat baru, lihat ini ilustrasinya. Mereka sendiri yang membuat patung ini. Ini adalah keterampilan membuat patung. Mereka memahat patung-patung itu. Lalu kemudian nanti setelah selesai ini, waktu ngambil batu dari sini, jadi ini batu diambil dari gunung, terus dibuatlah patung seperti ini. Setelah nanti dibuat berdiri di sini, kemudian mereka datang menyembahnya. Ya, mereka bawa sajen-sajen, mereka menyembahnya. Ya, maka jemaah sekalian berbahagia, ini kan jelas adalah kekeliruan yang sangat mendasar. Kenapa? Coba lihat, mereka mengambil batu, anggaplah ini gunung batu, ini ilustrasi. Lalu kemudian dia ambil ini setelah dilepaskan dari gundukan batu yang besar, gunung, kemudian dipahat, dibuat bentuk-bentuk, baru kemudian disimpan di sini, mereka menyembahnya. Ya, maka mereka bawa sajen-sajen, buah-buahan dipersembahkan kepada Tuhannya. Nah, jadi jemaah sekalian ini jelas adalah falasi besar. Ini adalah kekeliruan sangat besar. Ya, tidak bisa diterima penalaran seperti ini.
Maka Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa itu adalah salah, tetapi karena bertentangan dengan kebiasaan mereka, maka mereka kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Pertanyaannya adalah, kok kenapa bisa turun-temurun orang bisa melakukan ini? Karena jemaah sekalian, setiap kita punya hajat, setiap punya keinginan, cuma dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak. Misalnya sakit. Sakit itu kemudian berusaha atau berdoa atau apapun, kan cuma dua kemungkinan, yaitu sembuh atau tidak sembuh. Kalau kita usaha bisnis, dua kemungkinan, untung atau rugi. Semuanya begitu. Cuma dua dalam kehidupan ini. Untung, rugi, baik, buruk. Nah, kalau mereka datang ke sini, lalu kemudian mereka berpikir, tentu kemudian dalam pikiran mereka, kemungkinan besar terjadinya adalah 50-50, 50-50. Ya, kenapa? Ya kan cuma dua kemungkinan. Benar, salah. Ya, jadi kalau kemudian mereka datang ke sini membawa sajen dan ternyata bisnisnya berhasil, kemudian dialamatkan ke sini, oh ini benar, patungnya benar. Berkat saya datang ke sini, bisnis saya berhasil. Lalu bagaimana dengan yang gagal? Dia tidak cerita. Jadi yang gagal, sama misalnya dalam tipu-tipuan, yang tertipu tidak akan cerita. Yang cerita itu biasanya yang berhasil. Ya begitulah juga di sini, karena yang cerita ini adalah yang berhasil, orang lain terpengaruh. Begitulah. Jadi kalau ada 20 orang di sini menyembah Tuhan, maka kemungkinan besar yang berhasil 10. Kenapa tadi 50-50? Nah 10 orang nantilah, itulah yang kemudian berbicara kemana-mana, seakan-akan patungnya lah yang menyembuhkan penyakitnya, patungnya lah yang membesarkan bisnisnya, patungnya lah yang menyembuhkan dari penyakit dan sebagainya. Sehingga kemudian berturun-temurlah seperti ini. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, pembeda antara menyembah patung dengan harapan-harapan lain, termasuk dengan menggunakan agama, adalah rasionalitas. Adalah rasionalitas. Kalau bukan karena rasionalitas, benar juga ini kenapa? Ya hanya berdasarkan asumsi saja, perasaan, berdasarkan dugaan-dugaan semata saja. Jadi siapa yang beragama tidak berdasarkan penalaran yang rasional atau tidak berdasarkan teks-teks yang tertulis yang ada, maka berarti beragamanya juga mirip dengan ini, hanya berdasarkan perasaan-perasaan subjektif namanya. Faragha ila alihatihim. Setelah mereka meninggalkan Nabi Ibrahim sendiri, lalu Ibrahim bertindak juga sendiri. Faragha, maka kemudian dia bergerak, beranjak menuju ila kepada alihatihim, Tuhan-Tuhan mereka. Jadi Nabi Ibrahim bergerak menuju kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah di sebuah tempat, kuil penyembahan berhala. Jadi Ibrahim datang ke sana, faragha ila alihatihim. Faqala, kemudian berkata, ala ta'kulun, mengapa kamu tidak makan? Kan sudah tadi dikasih dikasih sajen. Jadi dari sini kita lihat ini ala ta'kulun, karena Nabi Ibrahim melihat mereka tadi membawa makanan. Ya, membawa sajen-sajen itu. Kalau di kita disebut dengan sajen, sesajen. Ya. Nah, bertanyalah Nabi Ibrahim kepada patung itu, karena makanannya ada di depannya, buah-buahan tetap utuh. Makanan tetap utuh. Maka bertanyalah Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, mengapa kamu tidak makan? Kan sudah dikasih makan sama hamba-hambamu. Kurang lebih begitulah. Kamu sudah dikasih makan oleh mereka, kenapa tidak makan? Ala ta'kulun. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Pertama, makanan yang dibawa tidak dimakan oleh patung. Ya. Kalau kemudian mereka mengatakan sudah dimakan cuma halusnya, nah ini jelas menjadi tidak masuk akal lagi. Kenapa? Karena yang halus itu tidak butuh makanan kasar. Misalnya jin, ya tidak butuh makanan seperti kita. Kalau jin butuh makanan yang kita makan, wah habislah itu gudang-gudang, dirambah, diambil oleh jin-jin. Kalau seandainya jin-jin juga makan dari makanan kita, Bapak Ibu sekalian, yakin dan percaya kita tidak kebagian. Kenapa? Jin bisa masuk ke dalam gudang tanpa melalui pintu. Jin bisa masuk ke dalam gudang tanpa gedung terbuka. Maka oleh sebab itulah apabila kita melakukan cara seperti ini, mempercayainya, berarti jin akan menghabisi semua. Bayangkan jin kan juga berketurunan.
Apalagi menurut riwayat bahwa jin itu usianya panjang. Usianya panjang berarti kan anaknya banyak, berarti masyarakatnya banyak. Kalau kita saja manusia sekarang ada 8 miliar orang, sementara jin itu lebih tua dari kita. Berarti jauh lebih banyak lagi dari kita. Dan mereka semuanya memakan beras juga, gandum juga. Maka habislah semuanya yang ada di tempat-tempat di gudang-gudang penyimpanan bahan pokok, bahan makanan. Bahkan juga di toko-toko, di kios-kios pasti akan habis isinya. Kenapa? Ada jin-jin yang akan memakannya pada waktu-waktu tertentu. Jadi cuma sekali berbahagia, pertanyaan ini sama diajukan oleh Nabi Ibrahim kepada patung tersebut. Ala takulun, kenapa kamu tidak makan? Karena mereka percaya kalau misalnya patungnya itu ada halusnya, dan halusnya itulah yang memakan makanan buah tersebut, sehingga buah tersebut setelah dimakan oleh patung, maka tinggal kasarnya juga. Nah, jemaah sekalian berbahagia, seperti itulah caranya membuat dugaan-dugaan. Maka Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan, ala takulun, mengapa kamu tidak makan? Lalu kemudian kita lihat ini Nabi Ibrahim mengambil kampak, mengambil alat untuk menghancurkan patung ini. Lalu kemudian Nabi Ibrahim kita lihat pergi menghancurkan patung itu. Tapi yang dihancurkan cuma yang kecil saja. Penghancurannya kepada yang kecil juga itu adalah untuk mengajari mereka bahwa benar-benar patung itu jangankan makan, bahkan membela dirinya saya tidak mampu. Nabi Ibrahim nanti menyisakan yang besar ini. Ini yang paling besar, yang paling gede, yang paling raksasa disisakan. Baru kampaknya Nabi Ibrahim digantung di lehernya. Jadi kapaknya Nabi Ibrahim ini digantung di lehernya. Ya, kita lihat. Apakah Nabi Ibrahim menghina? Sama sekali tidak. Nabi Ibrahim hanya mengajarkan kepada mereka bahwa kalau mereka percaya patung-patung ini bisa memberikan rezeki kepada mereka, bisa menyembuhkan penyakit mereka, bisa membuat mereka usianya panjang, pokoknya bisa menyelamatkan mereka dari berbagai macam hal, maka mereka keliru karena terbukti patung besar ini tidak bisa membela patung-patung kecil, dan bahkan ketika dikalungi kapak pun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, caranya Nabi Ibrahim mengajari mereka. Nabi Ibrahim adalah, kita sudah baca sebelumnya, adalah qalbun salim. Dia datang kepada Tuhannya biqalbin salim. Maka tentu tidak mungkin ada dendam, ada amarah, iri hati di dalam jiwanya. Jadi apa yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim sebagai Nabi adalah murni bersifat edukasi, mendidik mereka. Kenapa? Karena tadi menggunakan argumen, kata-kata, kalimat-kalimat, mereka tidak mengerti tadi. Nabi Ibrahim saya sudah mengatakan, bahwa kalian menyembah sesuatu yang kamu buat sendiri. Lalu kenapa menyembahnya? Memberikan makanan. Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan, kenapa kamu tidak makan? Semuanya sudah Nabi Ibrahim lakukan. Malakum la tantiqun. Setelah Nabi Ibrahim bertanya, mengapa kamu tidak makan? Sekarang bertanya lagi kepada patung itu, malakum la tantiqun, kenapa kamu tidak berbicara? Malakum la tantiqun, mengapa kamu tidak berbicara? Tantiqun itu dari kata natiq, nataka yantiqu, berbicara dengan menggunakan penalaran. Jadi kalau hewan-hewan kita tidak sebut dengan yantiqun, karena kata-kata nataka yantiqun dari kata yang sama lahir kata mantik. Jadi mantik itu ilmu logika dalam bahasa Arab disebut dengan mantik. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Nah, kata-kata tidak berbicara hawa nafsunya berarti yantiqu di situ adalah berbicara sesuai dengan penalaran yang benar. Faraga alaihim. Lalu kemudian setelah tidak berbicara itu patung, lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi ke patung tersebut. Faraga alaihim. Darban dengan memukulnya, bil yamin dengan tangan kanannya. Bil yamin. Faraga alaihim darban bil yamin. Dia melakukan itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian mereka semuanya
menyoal Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan patung-patung itu. Faqbalu ilaihi yazifun. Lalu kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Jadi setelah mendengarkan mendengarkan mungkin ada ribut-ribut di dalam kuil karena pasti kedengaran itu batunya dihancurkan, atau juga setelah ada laporan. Jadi di ayat ini dikatakan setelah esok hari atau kapan saat mereka datang ke kuil atau ke tempat penyembahan, mereka melihat patungnya rusak. Jadi surat-surat sebelumnya kita telah bahas. Jadi mereka menyaksikan patung-patungnya rusak, dan mereka mengatakan selama ini satu-satunya orang yang tidak pernah masuk ke kuil dan tidak pernah menyembah patung hanyalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Lalu kemudian mereka mendatangkan Ibrahim. Begitu kalau di surat yang lain. Lalu kemudian fa'aqbalu ilaihi yazifun. Lalu kemudian mereka datang semuanya datang kepada Nabi Ibrahim. Ilahi kepada Nabi Ibrahim. Yazifun dengan bergegas. Tentu untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengerusakan patung tersebut. Begitu berjumpa dengan Nabi Ibrahim malah balik bertanya. Qala. Ini Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim. Ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Ata'buduna, apakah kalian menyembah apa-apa tanhitun yang kalian sendiri pahat? Kalian mengambil dari gunung, batu gelondongan besar, lalu kemudian kalian pahat. Setelah kalian pahat dengan model yang kalian inginkan, lalu kemudian kalian pahat. Kalian sembah. Ini kan adalah sebuah lelucon sebetulnya, sesuatu yang sangat lucu. Kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri. Ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Jadi kalau kalian pahat sendiri, kan berarti patung ini harusnya berterima kasih kepada kalian. Karena menjadi patung, harganya menjadi lebih mahal ketimbang jadi batu gelondongan berkat tangan kalian. Jadi patunglah harusnya berterima kasih kepada kalian. Bukan kalian yang kemudian menyembah patungnya. Maka bertanya, ata'buduna ma tanhitun. Kata-kata yang pahat di sini bisa bermakna lebih luas. Yaitu apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat di dalam pikirannya sendiri. Jadi segala sesuatu yang tidak fitrawi, sesuatu itu kita simpan sendiri, kita pahat sendiri, kita sematkan sendiri di dalam benak atau di dalam pikiran kita. Kalau bahasa filsafatnya tidak punya wujud luar. Dia tidak punya wujud luaran, itu hanya angan-angan namanya. Itu hanya imajinasi saja. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan yang berbentuk batu, apalagi berbentuk patung. Tuhan itu tidak berbentuk. Karena kalau berbentuk, berarti semua bentuk adalah berhak jadi Tuhan. Qala ata'buduna ma tanhitun. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri, kalian pahat sendiri? Orang menyembah uang, manusia sendiri yang cari uang. Setelah uangnya dapat, disembah. Kan uang kan kita cari. Kita sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, supaya apa? Supaya dapat pekerjaan yang bagus. Untuk apa pekerjaan yang bagus ini? Supaya uangnya banyak. Setelah uangnya banyak, kita sembah uang. Mana buktinya? Kita meninggalkan akhirat kita demi uang kita. Artinya kita mempertaruhkan nasib kita yang panjang demi uang kita. Maka Allah mengatakan, ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Ini kemudian karena mereka tidak bisa berargumentasi melawan Nabi Ibrahim, ya karena memang tidak ada argumentasi yang bisa melawan pernyataan rasional itu. Maka kemudian bahasanya adalah bahasa kekerasan. Jadi jemaah sekalian, mereka yang tidak punya penalaran dalam melakukan sesuatu, ketika kita berargumentasi melawannya, tidak mungkin bisa melawan argumen itu. Akhirnya kemudian bahasa kekerasan berbicara. Ini kita sudah lihat kaitannya dengan Kabil terhadap Habil. Sekarang kita melihat bagaimana Namrud dan masyarakatnya terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertanyaannya sederhana saja. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Kenapa dia tidak berbicara patungnya? Kenapa patungnya tidak makan? Dan seterusnya. Karena mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban-jawaban yang benar, maka kemudian bahasa kekerasan pun
berbicara. Maka mereka mengumpulkan puing-puing, diperkirakan besarnya seperti ini, raksasa, lalu kemudian dimasukkanlah Nabi Ibrahim sebelum dibakar di dalamnya. Jadi Nabi Ibrahim ada di dalam sana terikat. Nabi Ibrahim ada di dalam sana terikat dalam keadaan dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tadi ada pekerjaan memahat ya. Jadi tadi ada pekerjaan memahat. Ini memahat. Membuat patung. Ini kan pekerjaan kan perbuatan. Pekerjaan kan perbuatan. Pekerjaan memahat itu perbuatan membuat patung. Ya. Nah, Allah mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi kalian dan perbuatan kalian. Jadi Allah menciptakan kalian sebagai manusia, Allah juga menciptakan perbuatan kalian. Jadi perbuatan bisa menggunakan tangan untuk mengambil batu, menggelindingkan batu dari gunung ke bawah, memahat batu, membuat alat pemahat, itu semuanya dari Allah. Allah lah yang membuat kalian, menciptakan kalian, dan apa yang kalian kerjakan. Jadi semua perbuatan kita, ingat kata perbuatan di sini yang bisa dilakukan oleh tubuh kita, yang bisa dilakukan oleh bagian-bagian tubuh kita, itu adalah Tuhan yang ciptakan. Melihat, ya Tuhan ciptakan kita mampu melihat. Mendengar, Tuhan yang ciptakan kita mampu mendengar. Perbuatan melihat, perbuatan mendengar, perbuatan berpikir, itu adalah Tuhan yang ciptakan. Berarti hakikatnya, kalau Tuhan yang menciptakan batu, Tuhan juga menciptakan perbuatan kita untuk membuat batu, membuat patung, kan berarti bahwa patung sebagai batu ataupun patung sebagai hasil karya itu sama-sama buatan Tuhan hakikatnya. Kenapa? Karena batu dibuat oleh Tuhan, pekerjaan manusia dibuat Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi apa saja yang kita buat, perbuatan Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan kita, perbuatan Tuhan. Nah, makanya biasa ada yang keliru di sini. Bagaimana dengan mencuri? Apakah Tuhan menciptakan perbuatan mencuri? Kita sampaikan bahwa mencuri itu sebetulnya bukan perbuatan. Ya, perbuatan itu adalah mengambil. Jadi yang terjadi itu adalah perbuatan mengambil. Mencuri itu kan mengambil mangga, mengambil uang di dompet, mengambil perhiasan orang, kan begitu. Apa yang salah dengan perbuatan itu? Yang salah adalah karena yang diambil barangnya orang. Jadi artinya salahnya apa? Barang bukan haknya. Coba kalau dia katakan kepada pemilik mangga, ya bukan mencuri namanya. Namanya perbuatan mengambil mangga saja. Jadi kata mencuri itu adalah predikat yang dilekatkan pada perbuatan yang benar. Tetapi karena tidak melalui pemiliknya, maka disebutlah dengan salah. Kenapa? Mengambil haknya orang. Jadi jemaah sekalian berbahagia, mengambil apapun juga adalah dari Tuhan. Ya, jadi mencuri itu adalah perbuatan yang kurang. Sebuah perbuatan itu adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan itu adalah sempurna, maka harusnya setiap perbuatan harus sempurna. Perbuatan yang tidak sempurna lah yang disebut dengan keliru atau salah. Di mana tidak kesempurnaannya tadi? Ya tidak menyampaikan kepada pemiliknya, itu bukan haknya. Semua kita tahu bahwa kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Kita tidak boleh mengambil sendal yang bukan sendal kita. Kita tidak boleh meminum minuman yang bukan air kita. Tapi bukan berarti dilarang minum. Boleh, minum itu perbuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita perbuatan minum. Tuhan juga menciptakan air untuk kita minum. Ingat, Tuhan yang menciptakan perbuatan kita untuk minum, Tuhan juga menciptakan air untuk kita minum. Ya. Di mana salahnya ya? Kalau airnya orang yang kita ambil. Coba kalau air yang tidak ada pemiliknya, misalnya air hujan kan belum ada pemiliknya, kita tadah baru kita minum, ya tidak ada yang salah di sana. Ya, kita berdiri saja di waktu hujan, tadah, bawa baskom, bawa ember misalnya, ambil air hujan dari langit yang bening itu, baru bawa masuk ke rumah,
diminum atau dimasak baru diminum, ya tidak ada yang salah karena tidak ada pemiliknya. Ya. Kenapa kita tadi salah disebut mencuri? Ya, air minumnya orang yang kita ambil. Begitulah juga dengan yang lain. Jadi misalnya emasnya orang. Coba kalau kita pergi di gunung yang ada emasnya, yang belum ada yang punya, baru kita mencari emas di sana dan menemukan, ya bukan mencuri namanya. Nah, jadi jemaah sekalian, mencuri itu sebetulnya adalah predikat, penamaan terhadap perbuatan yang tidak sempurna. Jadi perbuatan yang tidak sempurna kita kasih nama. Contohnya contohnya yang tidak ada cahaya kita sebut dengan gelap. Jadi gelap itu adalah makna negatif dari cahaya. Jadi artinya itu sebetulnya tidak ada cahaya. Jadi aslinya tidak ada cahaya. Namanya gelap itu tidak ada cahaya. Tapi karena panjang kita bikin nama gelar, namanya gelap. Begitu juga misalnya ketika tidak ada, berkurang sekali air dalam tubuhnya, kita sebut dengan haus. Jadi haus itu artinya apa? Airnya kurang dalam tubuhnya. Begitu juga dengan lapar, makanannya kurang dalam perutnya. Jadi sebetulnya hal-hal yang kita sebut buruk itu sebetulnya adalah perbuatan biasa saja yang tidak sempurna. Begitu. Makanya Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian perbuat. Maka perbuatan membuat patung, ciptaan Tuhan. Berarti di sini kita sudah berkali-kali melakukan dosa, makanya dikatakan orang menyembah berhala itu dosanya besar sekali. La zulmun azim, zalim besar. Satu adalah tidak mengakui perbuatannya adalah perbuatan Allah. Iya. Yang kedua adalah menyembah batu yang dia buat sendiri. Yang dia sendiri saksikan batu itu tadinya adalah gelondongan, artinya tidak berbentuk dari gunung. Lalu kemudian dibuat sedemikian rupa. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, maka kalau harusnya mereka menyembah patung yang mereka paham, ya sama aja kalau mereka menyembah gunung juga. Marmer di rumah juga harus disembah. Kenapa? Marmer juga dari gunung. Dari batu juga, batu marmer namanya. Granit, itu dari batu granit namanya. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah mengingatkan kepada mereka melalui Nabi Ibrahim bahwa kenapa kalian menyembah berhala dari patung? Wallahu khalaqakum. Bukankah Allah menciptakan kalian? Wa ma ta'malun. Apa jawaban mereka? Qalu. Bahasanya adalah kekerasan. Muncullah bahasa ancaman. Padahal Nabi Ibrahim ini sederhana saja nih berbicara seperti ini. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, yaitu perbuatan kalian. Tapi jawaban mereka qalu ibnu lahu bunyanan. Ibnu lahu bunyanan. Bangunlah bagi mereka ibnu lahu bunyanan. Bangunlah untuk mereka, untuk Nabi Ibrahim, hunya untuk Nabi Ibrahim. Bangunkanlah untuk Nabi Ibrahim bunyanan, bangunan. Ya, maksudnya bangunan di sini bangunan api unggun. Apa itu namanya itu, begitu besarnya tempat dibakarnya Nabi Ibrahim ini disebut sebagai bunyan. Bunyan itu kan bangunan. Berarti bukan hanya sekedar apinya kecil, tapi kayak berbentuk bangunan besar. Ya, bunyan itu kan bangunan kayak rumah, seperti rumah. Bayangkan kalau kayu-kayu dikumpulkan. Semua orang di kota Mesir pada saat itu disuruh oleh raja membawa satu ikat kayu bakar misalnya. Kalau dikumpulkan di tengah lapangan, di tengah aula besar itu, ya, maka berbentuklah bangunan perapian itu. Maka disebutlah dengan bangunlah untuk membakar Nabi Ibrahim sebuah bangunan perapian, bangunan api. Fa'alquhu, setelah itu kemudian lemparkanlah dia. Fa'alquhu, lemparkanlah dia siapa? Nabi Ibrahim. Fil jahim, kepada api itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa jahim itu diartikan juga dengan api. Jahim tentu bisa diartikan juga penderitaan. Kenapa? Karena orang dilempar masuk ke dalam api pasti menderita. Ya, siapapun kalau dilempar ke dalam api pasti menderita dan akhirnya akan mati. Itulah yang mereka inginkan dengan Nabi Ibrahim. Jadi mereka menginginkan Nabi Ibrahim secepatnya mati. Apa sebabnya? Hidupnya hanya mempengaruhi, mengedukasi orang-orang
membuat orang meninggalkan kebiasaan lama. Jadi bisa kita katakan bahwa ketika Namrud mempengaruhi masyarakatnya untuk menolak argumen-argumen rasional daripada Nabi Ibrahim, menunjukkan bahwa Babilonia pada saat itu telah dibuat menjadi satu sistem yang tertutup namanya. Sistem yang tertutup atau closed system. Ketika sistem itu tertutup kan tidak menerima lagi masukan dari luar. Tidak mungkin ada edukasi lagi. Sehingga apa yang terjadi, setiap masyarakat, setiap sistem yang dari awal dibuat tertutup ataukah eksklusif, maka lama-kelamaan pasti akan hancur atau binasa. Dan terbukti apa yang terjadi kemudian, Babilonia menjadi hanya sekedar cerita saja. Jadi setiap masyarakat, komunitas, community, atau juga cara berpikir seseorang, kalau tertutup, tidak terbuka, kalau dia eksklusif, tidak inklusif, kalau dia konservatif dan tidak moderat, maka tidak lama kemudian dia akan hancur. Karena ketika dia tidak inklusif, kan berarti tidak menerima masukan dari luar. Dalam Al-Quran berkali-kali menyebutkan orang yang hancur itu adalah orang yang tidak mendengar, orang yang tidak mau melihat lagi. Disebut dalam Al-Quran dengan as-summun. Kemudian apalagi omyun. Omyun itu adalah buta, sumun itu adalah tidak mau lagi mendengar. Tuli. Jadi tuli tidak mendengar, tidak mau melihat kenyataan, akhirnya kemudian tertinggal. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, menurut hemat saya secara pribadi, kalau ditanya kenapa masyarakat Islam jarang yang boleh dikata hampir tidak ada yang maju dalam percaturan teknologi sekarang dunia, boleh dikata sumbangsi kita umat Islam sangat sedikit. Ya, pertanyaan kenapa kira-kira sederhana jawabannya, yaitu bahwa kita cenderung dalam beragama ini bersifat tertutup. Ya, bersifat tertutup. Semua harus kembali seperti pada zaman Nabi saja. Sehingga kemudian menolak sesuatu yang baru. Kalau ada sesuatu yang baru, kita hanya menjadi konsumen saja. Karena bagaimana kita bisa menjadi produsen kalau prinsip-prinsipnya kita tolak. Apa prinsip-prinsip teknologi dan sains? Rasionalitas. Kita tahu bahwa teknologi adalah merupakan turunan derivasi daripada sains. Sedangkan sains adalah turunan atau derivasi dari filsafat. Filsafat itu senjata utamanya adalah akal pikiran. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau ada orang mengharamkan filsafat, tetapi menggenggam handphone atau menggunakan handphone, ini terjadi kontradiksi namanya. Apa sebabnya? Ya namanya handphone itu dibuat sebagai teknologi setelah ditemukan ilmu-ilmu sainsnya berkenaan dengannya, seperti ilmu gelombang, ilmu elektromagnetik, ilmu cahaya, ilmu macam-macam, itu baru kemudian dibuat itu handphone. Nah, dari manakah ditemukannya itu ilmu gelombang dan sebagainya? Ya dari ilmu fisika. Fisika itu adalah sains. Dari mana fisika itu? Turunan daripada metafisika, kata Aristoteles. Jadi, kalau dia menggenggam handphone, tetapi menolak filsafat, ini namanya kontradiksi. Ya, ini namanya kontradiksi. Sama dengan mengharamkan babi misalnya, tetapi memakan makanan yang menggunakan ada unsur-unsur babi di dalamnya. Seperti itu. Jadi harusnya kalau memang filsafat diharamkan, harusnya jangan pakai mobil. Karena mobil itu dibuat dengan prinsip-prinsip sains. Nah, teknologi itu kan barangnya yang sudah dibuat teknologinya. Ingat kata-kata teknologi itu dari kata teknik, ilmu tentang teknik-teknik. Teknik membuat mobil. Teknik membuat mobil bisa dilakukan setelah ditemukan misalnya hukum gerak, hukum gaya, dan sebagainya. Sebelum ditemukan itu ya tidak bisa. Ya, karena semuanya harus dihitung dengan baik. Pesawat, itu pesawat menggunakan hitungan fisika yang sangat canggih untuk membuat pesawat itu terbang. Dalam pembuatan pesawat itu boleh dikatakan hampir semua disiplin ilmu, sains, bukan teknologi, harus terlibat. Baru bisa wujud namanya pesawat. Karena di sana bukan hanya ahli dalam bidang menghitung mekanik misalnya, tapi juga ahli dalam mengetahui cuaca, mengetahui petir, menangkal petir. Kalau orang belum tahu apa itu petir, bagaimana menangkal petir, ya pesawat tidak bisa jalan. Begitu jalan dia meledak. Kenapa? Karena disambar petir di udara sana. Lalu kenapa pesawat tidak meledak? Ya karena ada orang yang mempelajari ilmu fisika berkaitan dengan petir, cahaya listrik di udara itu. Setelah mempelajarinya, baru mengetahui bagaimana cara
menangkal petir. Akhirnya kemudian tidak pernah kita dengarkan lagi pesawat yang terbakar di udara karena disambar petir. Ya. Kenapa? Karena sudah ada alat untuk itu. Nah, begitulah jemaah sekalian berbahagia. Kalau kita tidak tahu misalnya tekanan udara, bahwa tekanan udara itu semakin ke atas semakin rendah misalnya, karena udara juga dipengaruhi oleh gravitasi, maka ke bawah semakin padat, ke atas semakin sedikit. Nah, kalau kita terbang ke atas gimana caranya? Pasti akan sesak napas. Nah, karena diketahui dulu hukumnya, sehingga kemudian di kabin pesawat itu di dalam disiapkan udara yang cukup untuk membuat orang bernafas dengan seperti di bawah. Jadi pada ketinggian sekian ribu kaki, 10.000 kaki, itu kondisi kabin pesawat dibuat seakan-akan kita terbang pada jarak beberapa puluh kilometer saja, beberapa kilometer saja dari darat yang masih udaranya bagus. Nah, apa sebabnya? Ya ada penemuan di situ. Nah, penemuan-penemuan ini dimulai dengan berdiskusi apakah itu yang disebut dengan ilmu, apakah ilmu itu hanya murni panca indera atau juga pakai akal atau gabungkan kedua-duanya atau pakai ide-ide saja. Nah, ini perdebatan ini terjadi dalam filsafat namanya. Dia mengatakan bahwa ilmu itu hanya dari panca indera, namanya filsafatnya empirisme. Dia mengatakan ilmu atau kebenaran itu hanya dari akal saja, namanya rasionalisme. Yang mengatakan kedua-duanya namanya Kantianisme, Kant, Immanuel Kant. Yang mengatakan hanya ide-ide saja namanya idealisme Plato. Banyak lagi yang lain. Coba kita lihat. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, bagaimana caranya orang? Nah, dari awal menentang filsafat dan sebagainya, bagaimana kita bisa maju? Sedangkan berpikir rasional adalah dengan filsafat. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita hanya menjadi menjadi follower daripada teknologi, menjadi penikmat saja, di pinggir-pinggir saja. Ya, di pinggir-pinggir, belum apa-apa sudah haram, belum apa sudah haram. Akhirnya jemaah sekalian berbahagia, kita selalu hanya berdiri di pinggir-pinggir saja. Kita hanya menjadi penikmat di ujung sana, di bagian terakhir. Inilah kasusnya umat Islam jemaah sekalian berbahagia. Apalagi belakangan ini dipasoklah juga ustadz-ustadz ulama-ulama yang berbicara di tengah-tengah umat Islam, kalau beragama tidak boleh pakai akal. Ya udah, lengkaplah sudah. Iya. Kalau tidak beragama, tidak pakai akal, lengkaplah sudah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang menyebabkan di negara-negara di Asia maju apa? Negara Asia di maju adalah Cina, Korea Selatan, Jepang, apalagi sekarang India maju juga. Nah, kenapa? Ya mereka bukan Islam. Kalau Islam kayaknya susah. Ya, sama-sama bertetangga, India, Pakistan, Bangladesh, itu kan diapit, Bangladesh di timur, Pakistan di baratnya. Dulu satu negara, namanya anak benua India. Ya, tetapi sekarang yang maju cuma India. Ya, kalau bicara sekarang tentang teknologi komputer, tentang teknologi apa namanya, itu pasti di India. Ya, India banyak tempatnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itu, dan mungkin seandainya India juga Islam tidak akan maju juga. Bukan Islamnya, tetapi cara pendekatan kita. Nah, kita sampaikan ini jemaah sekalian karena ini yang dilakukan oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu kenapa Babilonia hancur? Ya karena dia telah membuat masyarakat yang tertutup, namanya closed system, namanya eksklusif. Buktinya tuh orang Nabi Ibrahim coba menggugah cara berpikir mereka, bukan hanya disesatkan, tapi bahkan dibakar. Bukan hanya disesat, kalau disesatkan mungkin masih tidak apa-apa. Ini dibakar, ya. Kalau rumahnya dibakar mungkin masih tidak apa-apa. Ini orangnya dibakar. Di masyarakat kita kan terbiasa berbeda pendapat, bakar rumahnya, luar biasa. Ini kan bahasa-bahasa kekerasan yang kita bicarakan. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa musuh-musuh para nabi. Ini adalah bahasanya Kabil. Ini adalah bahasanya kaumnya Nabi Nuh. Ini adalah bahasanya kaumnya Nabi Soleh yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Ini bahasa-bahasa kekerasan adalah bahasa musuh-musuhnya Nabi. Tetapi sekarang seakan-akan benar dan justified oleh orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat sering sekali kita dengarkan di kita berbeda pendapat, dibakar masjidnya orang. Luar biasa. Bakar rumahnya orang. Ya, argumennya juga menggunakan simbol-simbol agama. Qalu, mereka berkata, bunu lahu bunyanan, bangunlah baginya bunyanan, bangunan. Lalu kemudian fa'alquhu, lemparlah Nabi Ibrahim fil jahim, ke dalam api yang besar itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini kita bisa menjadikan bahan renungan
agar umat Islam juga maju. Jangan hanya selalu, mohon maaf, kalau kita sebut umat Islam itu tertidur dalam kemajuan peradaban. Tertidur dalam kemajuan peradaban. Sehingga kita hanya cukup kagum kepada negara lain, kagum kepada Amerika, kagum kepada ini, kagum kepada ini. Akhirnya ketika negara besar ini melakukan kejahatan terhadap umat Islam, tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Sudah terlebih dahulu memujinya setinggi langit. Ya, sehingga ketika melakukan kejahatan, pura-pura tidak mengetahui kejahatan itu. Ya. Ini adalah contoh ilustrasi Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah api, dan di sini adalah ilustrasi daripada Raja Namrud. Ya. Raja Namrud menyaksikan seakan-akan dia menang, dia telah melakukan sesuatu yang terbaik. Di atas kepalanya ada mahkota bertatakkan berlian, rangkanya terbuat dari emas, tetapi di dalam pikirannya yang ada adalah kesempitan. Mahkotanya terbuat dari emas, tetapi cara berpikirnya picik. Cara berpikirnya adalah lebih rendah daripada hewan-hewan. Al-Quran menyebutnya kal an'am bal hum adal, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi kita hanya terpukul dengan apa? Mahkotanya di kepalanya, baju kerajaannya yang mewah, parfum yang digunakannya mahal, dan sebagainya. Kita terpukul dengan itu. Lupa kalau yang menentukan manusia itu adalah bukan mahkotanya, bukan bajunya, bukan parfumnya. Yang menentukan manusia itu adalah isi kepalanya. Ulangi lagi, isi kepalanya. Ya. Fa'aradu bihi kaidan. Lalu kemudian mereka semuanya bermaksud untuk memperdayai Nabi Ibrahim. Aradu, mereka ingin. Aradu bihi terhadap Nabi Ibrahim. Jadi bihi ini terhadap Nabi Ibrahim. Fa'aradu, maka mereka semuanya ingin bihi terhadap Nabi Ibrahim, kaidah, membuat tipu muslihat, membuat tipu daya, kaidah. Mereka membuat tipu daya. Faja'alnahum, tapi apa kata Allah? Faja'alnahum al-asfalin. Kami jadikan mereka itu dengan tipu dayanya al-asfalin, orang-orang yang hina. Jadi mereka sendiri buat tipu daya, tapi tipu dayanya kembali memangsa diri mereka sendiri. Dan ini Allah menceritakan cukup panjang tentang kaidah-kaidah ini. Kaidah ini adalah tipu daya di dalam surat At-Tariq. Ya, kita lihat surat At-Tariq. Kita surat apa itu? Ya. Surat At-Tariq. Mana? Surat At-Tariq ini ya, kita lihat di sini. Oh ini. Surat At-Tariq. Surat 86. Ya. Ini dia Tariq. Kita baca, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan at-tariq, bintang. Ada yang mengatakan cahaya di malam hari. Wa ma adraka ma tariq, tahukah kamu apa itu at-tariq? At-tariq itu adalah an-najmus saqib, bintangnya sangat terang, cahaya sangat terang. Kullu alaihi hafiz. Manusia itu setiap diri manusia pasti ada penjaganya, hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia menciptakan dari mana diciptakan. Artinya semua orang termasuk Namrud harusnya memperhatikan dari mana diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Dia begitu lemah, hanya diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, keluar dari tulang sulbi. Innahu ala raj'ihi laqadirun, dan ada yang berkuasa atasnya. Manusia bukalah kekuatan tertinggi. Yaumatu balas sarair, pada saatnya nanti semua rahasia akan dibuka. Pamalahu min quwwati wala nasir. Ketika mereka ingkar kepada Tuhannya, pada saat semuanya nanti dibuka, tidak ada lagi kekuatan yang bisa menolongnya dan tidak ada yang bisa membantunya. Was sama'i zatir rajih, dan langit zatir rajih yang mengandung sesuatu yang sifatnya siklikal. Raja itu artinya berputar-putar, siklus, siklikal. Wal ardi zatis sadai, dan bumi juga punya siklus kehidupan dari langit. Langit baru kemudian bumi. Ya, tadi langit itu tadi air bersiklus. Setelah itu kemudian lahirlah siklus juga di bumi. Air turun, tumbuh-tumbuhan tumbuh, tua jatuh, tumbuh lagi. Innahu laqaulun fasal. Sungguhnya Al-Quran ini benar-benar laqaulun, perkataan fasal yang menguraikan segala sesuatunya. Memisahkan antara yang hak dan yang batil.
memisahkan antara yang rasional dan yang irasional, yang memisahkan antara yang masuk akal dan tidak masuk akal. Wa ma huwa bil hazal. Al-Quran bukanlah hazal, hanya senda gurau. Al-Quran bukan permainan. Al-Quran hanya untuk sekedar diperjualbelikan dengan harga yang murah. Wa ma huwa bil hazal. Innahum yakiduna kaida. Sungguhnya mereka orang-orang yang tidak mensyukuri tadi penciptanya dengan tidak mempelajari Al-Quran. Kalau tuan pelajari Al-Quran hanya dijadikan sebagai mainan-mainan saja, mainan dalam pengertian hanya ala kadarnya saja, supaya disangka bagus bacaannya, supaya disangka ini dan itu, sehingga kemudian mendapatkan penghasilan daripada itu semuanya. Apa kata Tuhan? Innahum yakiduna kaida. Orang-orang seperti itu membuat tipu daya. Maksudnya membuat tipu daya untuk dirinya sendiri. Innahum yakiduna kaida, membuat tipu daya yang sedemikian rupa, yakiduna kaida, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Wa akidu, tapi apa kata Allah? Ketika mereka yakiduna kaida, aku juga kata Tuhan akidu kaida. Lalu dari mana Tuhan bangun kaida? Apakah Tuhan buat tipu muslihat untuk hambanya? Tentu tidak. Tetapi kaida, tipu daya mereka buat kembali memakan dirinya sendiri. Mereka menggali lubang untuk memerangkap misalnya babi hutan, tetapi yang terjatuh di situ adalah dia sendiri. Kenapa? Lupa di mana kemarin lubang itu dia simpan, lalu dia tutup rumput di atasnya, lalu kemudian setelah lewat di situ jatuh sendiri. Begitulah. Jadi ketika jatuh ke situ sebetulnya adalah terperangkap oleh lubang yang dia gali sendiri. Inilah yang disebut dengan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Aku pun akan membuatkan tipu daya dengan tipu daya yang seperti mereka buat. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, berkenaan dengan tipu daya ini, Allah menganjurkan kita berdoa, ya, yaitu supaya siapa saja, ya, man aradani, ada tuh doa yang bagus kita baca, man aradani bisu'in fa'aridhu wa man kadani fa'akidahu. Kan begitu ya. Wa man aradani bisu'in fa'aridhu. Ya Allah, siapa saja yang berniat buruk kepadaku, maka kembalikanlah. Wa man kadani, dan siapa yang ingin membuat tipu daya kepadaku, fa'akidhu, maka kembalikanlah tipu daya itu kepadanya. Siapa Tuhan, dan siapa yang membuat tipu daya untukku, maka kembalikanlah tipu daya itu kepadanya. Fa'akidahu. Ya, kenapa Allah mengatakan wakidu kaida? Aku juga akan buat tipu daya untuknya. Ya. Famahilil kafirina amilhum ru'aida. Sehingga apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang disebut dengan menolak tadi itu, yang tidak bersyukur, ya tidak langsung otomatis merasakan, tetapi dia menunggu bekerjanya tipu daya mereka sendiri. Maka Allah mengatakan biarkanlah, nanti tipu daya mereka akan memangsa dirinya sendiri. Begitu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah yang terjadi pada kaitannya dengan Raja Namrud dan masyarakatnya. Fa'aradu, mereka ingin, aradu bihi kaida, mereka ingin membuat tipu daya untuk mencelakakan Nabi Ibrahim, tetapi apa kata Allah? Faja'alnahumul asfalin, kami jadikan dengan tipu dayanya mereka menjadi orang-orang yang dipermalukan. Asfalin, hina. Apa sebabnya? Namrud memanggil seluruh masyarakat, menyaksikan bagaimana sosok orang yang selama ini tidak menyembah patung-patungnya. Mereka menceritakan tentang Tuhan yang lain yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Kita akan tunjukkan bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, dia tidak ada Tuhannya juga. Akhirnya kemudian dia dibakar. Apa yang terjadi kemudian? Hampir 40 hari, 40 malam api itu menyala. Setelah itu tiba-tiba keluar Nabi Ibrahim dalam keadaan selamat. Tidak ada satu pun pakaiannya yang terbakar. Tidak ada satu lembar rambutnya pun yang terbakar. Akhirnya apa yang terjadi? Namrud menjadi terhinakan. Sama dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir untuk mempermalukan Nabi Musa, tetapi apa yang terjadi? Justru Fir'aun yang termalukan. Apa sebabnya? Karena sihir-sihir, ular-ular sihir
dimakan oleh ularnya Nabi Musa, bahkan tukang-tukang sihir itu tiba-tiba semuanya beriman dan sujud kepada Nabi Musa. Akhirnya malulah Fir'aun pada saat itu. Begitu juga di sini, malulah Namrud itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setelah Nabi Ibrahim dibakar dan tidak terbakar, maka hanya satu lagi yang tersisa cara yang bisa dimainkan oleh Namrud, yaitu mengusirnya pergi, menyuruh pergi. Persis seperti Nabi Muhammad kita suruh pergi. Jemaah sekalian berbahagia, lagi-lagi ini sering sekali juga dilakukan oleh umat Islam sebagian. Kalau ada yang tidak sependapat dengannya, disuruh pergi, diusir dari kampung halamannya. Ya, jadi jemaah sekalian, cerita nabi-nabi justru korban pengusiran. Tidak pernah Nabi mengusir orang-orang satu kampung, nggak pernah. Justru nabi-nabi menjadi korban pengusiran. Maka apabila mengaku umat Islam tapi berbeda pendapat, diusir orang berbeda pendapat, berarti mereka telah terbalik, bukan lagi pengikut Nabi, tapi pengikut musuh-musuh Nabi. Coba lihat jemaah sekalian. Ini kita saksikan bagaimana Nabi Ibrahim ini adalah ilustrasi. Bagaimana Ibrahim melintasi padang pasir untuk meninggalkan kampung halamannya. Hal yang sama terjadi pada zaman Nabi Muhammad kita, diusir juga dari Mekah. Begitulah seterusnya. Nabi Musa diusir dari Mesir, dikejar, mau dibunuh. Hampir semua nabi-nabi seperti itu. Diusir, korban pengusiran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sering sekali kita menyaksikan ada orang yang dianggap tersesat, lalu kemudian diusir dari kampung halamannya. Seakan-akan ada ajaran dalam Al-Quran kalau orang sesat diusir dari kampung halamannya. Lupa kalau pengusiran itu justru perbuatan yang dilakukan oleh musuh-musuh para nabi. Waqala, maka berkatalah Nabi Ibrahim pada saat akan meninggalkan tadi Babilonia, kampung halamannya. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, kau mau kemana? Dengan membawa tadi keluarganya, di sana juga Nabi Lut ikut, di sana juga Zara istrinya ikut, dan banyak lagi, ada rombongan keluarganya ikut. Waqala, dan Nabi Ibrahim menjawab, inni dhahibun ila rabbih. Inilah kita lihat jemaah sekalian berbahagia jawaban penting Nabi Ibrahim. Jadi kata-kata Nabi Ibrahim ini dhahibun ila rabbi bisa bermakna zahir dan bermakna batin. Makna zahirnya adalah pergi ke tempat yang Allah tunjukkan, nanti Allah tunjukkan, Rabbi. Tapi makna yang paling penting adalah bahwa setiap manusia harus menjadi musafir, menjadi orang yang bepergian. Semua kita harus menggunakan kata zahibun, pergi. Semua kita ini ada pergi kemana? Pasti pergi kepada Tuhan. Karena kita semuanya cepat atau lambat pasti ke sana. Jadi kita semuanya, siapapun, apapun kita keadaannya, saya, Bapak, Ibu semuanya sama-sama harusnya berpikir bahwa kita adalah zahibun ila rabbih. Ini zahibun ila rabbih. Saya pergi kepada Tuhanku. Semuanya kita harus berpikir ini zahibun ila rabbih. Saya pergi kepada Tuhanku. Tidak ada lagi motif yang lain. Hakikatnya kita pergi ke kantor, tapi tujuan jiwa kita adalah kepada Tuhan. Hakikatnya kita pergi ke kebun, tapi jiwa kita tujuannya pergi kepada Allah. Tubuh kita pergi melaut mencari ikan, tetapi jiwa kita tujuannya adalah kepada Allah. Sehingga semakin banyak kita bepergian mencari nafkah, semakin dekat kita kepada Rabbi, kepada Tuhanku. Semakin banyak kita sebagai ibu rumah tangga menjalankan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak aparat pemerintah menjalankan tugas-tugas negara, harusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian? Yang terjadi adalah terjadinya masyarakat yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang menyebutnya tata tentrem kerto raharjo. Jadi negaranya menjadi seperti itu. Kenapa? Karena diatur, masyarakatnya diisi, aktivitasnya dilakoni oleh orang-orang yang tidak punya motif selain daripada Rabbi, kepada Tuhan. Orang yang seperti ini tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Tujuan hidupnya adalah Rabbi. Orang seperti ini tidak akan pernah berkeluh kesah. Kenapa? Tujuan hidupnya adalah Rabbi. Inni dhahibun ila Rabbi. Begitu ada orang gampang kecewa, gampang berputus asa, gampang berkeluh kesah, maka menunjukkan bahwa tujuan hidupnya bukan Tuhannya.
Nabi Ibrahim mengajarkan kita waqala inni dzahibun ila rabbi. Kata dzahibun di sini di tempat lain menggunakan kata-kata muhajirun. Kita lihat di dalam surat lain ada kata muhajirun ya. Surat Al-Ankabut surat 29 ya. Ayatnya kita lihat di sini. Jadi Al-Ankabut ayatnya adalah ya, ayat 26 ya, bukan 46 tadi, 26. Jadi jemaah sekalian kita lihat dulu dari 25 ya. Ini Nabi Ibrahim ini sama cerita yang tadi. Waqala dan berkatalah Nabi Ibrahim, innama takhaztum. Ibrahim berkata kepada masyarakatnya, kaumnya, innama takhaztum min dunillah. Kalian ini kok mengambil selain daripada Allah ausana, yaitu berhala-berhala. Innama dibatasi, kalian kok bukan Allah, jadi kok kenapa kalian yang kalian ambil sebagai ausana, sembahan justru selain Allah. Austan di sini adalah sembahan-sembahan berhala-berhala. Kenapa yang kalian jadikan sebagai berhala, sembahan adalah selain daripada Allah. Bahkan kalian membangun hubungan dengan berhala-berhala itu dengan hubungan yang mawaddatan bainikum. Ya, sedemikian cintanya kepada berhalanya sampai dia mengorbankan apa yang ada pada dirinya tadi, mempersembahkan kepadanya. Mawaddata bainikum fil hayati dunia. Dalam kehidupan dunia ini. Apa kata Allah dalam ayat ini? Tapi ingat nanti di akhirat summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'din. Nanti di akhirat kalian akan saling mengingkari satu sama lain. Ya, saling mengingkari, yang disembah mengingkari, yang menyembah menyesali. Jadi summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Dan sebagian kalian terhadap sebagian lain melaknat. Yal'anu ba'dukum ba'da. Dan sebagian kalian melaknat sebagian yang lain. Wa ma'wakumun nar, dan Allah menempatkan kalian di dalam neraka. Wa malakum min nasirin, dan tidak akan ada penolong lagi. 26. Fa'amana lahu Lutun. Yang paling pertama beriman kepada Nabi Ibrahim adalah sepupunya sendiri namanya Nabi Lut. Jadi ketika tidak ada yang tidak ada lagi yang menolong Ibrahim, membantu Ibrahim, bahkan pamannya yang disebut Azar itu juga menolaknya, bahkan mengancam akan merajamnya. Tapi kita lihat di sini, Nabi Lut, keluarganya, sepupunya, bahkan mengatakan saudaranya, fa'amanalahu, yang beriman kepadanya. Ya, sebagaimana Nabi Musa dengan Harun. Harun yang beriman pertama kali kepada Nabi Musa. Fa'amanalahu Lutun, maka berimanlah kepadanya Nabi Lut. Waqala, dan berkatalah Nabi Ibrahim, ini muhajirun ila rabbi. Sama tadi. Kalau tadi ini dzahibun ila rabbi. Kalau sekarang ini muhajirun ila rabbi. Saya berhijrah. Ya, jadi saya ini berhijrah kepada Tuhanku. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, apa namanya hijrah? Meninggalkan yang lama menuju kepada yang baru. Apa itu yang baru? Ya Tuhan Allah SWT. Bukan Tuhan yang baru, maksudnya yang tujuan baru maksudnya. Bukan Tuhan itu bersifat baru ya. Tuhan itu bersifat qadim. Tapi maksudnya tujuan yang kita tuju, yaitu Allah SWT. Jadi waqala inni muhajirun ila rabbi. Harusnya kata-kata ini kita pegang juga. Siapapun kita, apapun profesi kita, harusnya kita semuanya berhijrah. Berhijrah meninggalkan rumah batin kita yang tadinya penuh dengan jelaga, penuh dengan bintik-bintik hitam, penuh dengan debu-debu, lalu kemudian menuju kepada kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini muhajirun ila rabbih, ya. Innahu huwal azizul hakim, karena dialah satu-satunya yang pantas dijadikan sebagai tujuan perjalanan, karena dia adalah Al-Aziz dan Al-Hakim. Kalau kita sampai ke sana, kita juga Al-Aziz dan kita juga menjadi Hakim. Kita menjadi Aziz dan kita juga menjadi Hakim. Aziz artinya kuat, Hakim bijaksana. Nah, jadi jemaah sekalian, ini dikatakan Ibrahim di dua tempat yang berbeda dengan kata yang hampir sama, yaitu muhajirun di sini, sedangkan di sini tadi adalah menggunakan kata zahibun. Ini sahibun. Ya. Sama persis ini. Ini zahibun ila rabbih. Bedanya di sini ada tambahan sayahdin. Jadi Nabi Ibrahim setelah diusir oleh raja, maka dia mengatakan inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ayat terakhir.
Juga sekali serbagi, lalu kemudian Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim, singkat cerita, seorang putra namanya Ismail. Ismail ini adalah ilustrasi Ismail digendong oleh ibunya Hajar, kemudian Hajar nanti kemudian membawa anaknya bersama dengan Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Di sana nanti kemudian ada air Zam-Zam. Rabbi, kata Nabi Ibrahim, Rabbi wahai Tuhanku, habli, karuniakanlah kepadaku minas sholihin, anak yang soleh. Jadi bisa dipastikan waktu Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia belum punya anak. Ya, sampai ke Palestina belum punya anak. Nanti di Palestina di sana beberapa saat baru dia punya anak melalui Hajar. Selalu berdoa Rabbi habli minas sholihin. Yang disebutkan langsung sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Bukan hanya anak. Jadi ingat jemaah sekalian, bukan hanya anak. Tapi Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Doanya Nabi Zakaria, yaitu bahkan ada kata suci, anak yang suci. Ya. Doanya Nabi Zakaria di mana? Di surat Ali Imran. Ya, kita lihat surat Ali Imran. Ayatnya sekitar 30 ini. Jadi ini ayatnya, nah ini dia. Ayat 38 surat Ali Imran. Hunalika da Zakaria, di mana hunalika di situ yaitu tempatnya Maryam beribadah, hunalika di mihrabnya Maryam, hunalika da Zakaria, di sanalah Nabi Zakaria berdoa rabbau kepada Tuhannya. Apa isi doanya? Qala, dia berkata, dia berdoa, Rabbi wahai Tuhanku, habli karuniakanlah kepadaku min ladunka dari sisimu zurriyatan thayyibatan, keturunan yang suci. Rabbi habli wahai Tuhanku karuniakanlah kepadaku min ladunka dari sisimu zurriyatan thayyibatan. Jadi sebutkan zurriyatan, tidak ada hanya sekedar anak saja. Rabbi habli min ladunka zurriyat, sebutkan zurriyatan thayyibatan. Kalau di sini disebutkan Rabbi habli minas sholihin. Kenapa minas sholihin? Karena kita tahu bahwa mereka lah akan menyempurnakan nikmat kenabian. Karena kalau kita membaca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, di ayat yang dikatakan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Jadi soleh. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Nabi Ibrahim berdoa. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, doanya Nabi Ibrahim bukan anak sebagai kepentingan biologis saja, tetapi anak dalam pengertian pelanjut kenabian. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa pelanjut kenabian dalam Al-Quran penekanannya pada keturunan. Berkali-kali kita mengatakan zuriat, tetapi perbedaan antara kerajaan dan kenabian adalah kalau kerajaan dipilih oleh ayahnya dan biasanya anak pertama tanpa melihat kualifikasi. Sedangkan yang namanya kenabian, zuriat juga, tetapi bukan dipilih oleh ayahnya, tapi dipilih oleh Allah SWT dan tidak harus anak pertama, yaitu syaratnya suci. Tidak melakukan kezaliman. Jadi dari 12 anak Nabi Yakub, anak yang ke-11 yang diangkat jadi nabi, bukan anak pertama sampai ke-10. Apa sebabnya? Ini adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz, jadi kesimpulannya terselit di dalam kata ini muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim, bahawa perbezaan antara orang mukmin dibandingkan dengan orang kufur dan jahil adalah mukmin sejati yang 7 kalbu salim tadi, insyaAllah Allah berikan makrifat sempurna tentang alam realitas dan eksistensi hingga akhirnya lahir natijah buah cintanya yang kuat dan hakiki. Sebab mereka bertambah kurbatan Allah. Sedangkan para penyembah berhala dan hawa nafsu jenis apapun di muka bumi ini, disebabkan ketidaktahuan mereka tentang hakikat dan realitas eksistensi tadi, maka lahir cinta-cinta palsu jenis apapun
dan itu semua selain daripada Allah. Barakallahu fiik. Ustaz, beri pencerahan dan pembetulan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, kita kembali tadi ke sini ya. Kita tinggalkan tadinya, kita kembali ke surat 29 dulu ya. Ayat 26 tadi. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita saksikan ini di atas tadi, ayat-ayat sebelumnya kan bicara tentang penyembah berhala selain daripada Allah. Nah, jadi ada kata-kata fa'amana lahu Lutun. Nabi Lut kemudian beriman kepadanya. Ya, apa tanda keberimanan? Ini yang ditanyakan tadi Pak Nur. Fa'amana lahu Lut. Maka dia pun beriman kepada Nabi Ibrahim. Siapa Lut? Nabi Lut amanah beriman, lahu hu-nya Ibrahim. Ini hu ini adalah dhamir kata ganti dari Ibrahim. Jadi Nabi Lut pun beriman kepada Nabi Ibrahim. Kita lihat sebelumnya Nabi Ibrahim adalah syiahnya Nabi Nuh. Berarti sekarang Nabi Lut menjadi syiahnya Nabi Ibrahim. Itu maknanya, makna yang lain. Nah, tetapi apapun, fa'amana di sini bermakna iman. Disebut iman kapan? Apabila mengikuti orang yang berjalan kembali kepada Allah. Iya. Jadi ketika Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim, otomatis wujud bentuk keberimanannya ialah dengan ikut berjalan, berhijrah kepada Allah bersama Nabi Ibrahim. Ya. Jadi dalam konteks seperti ini, Nabi Lut ini berwilayah kepada Nabi Ibrahim sebelum dia jadi Nabi. Jadi dia berwilayah kepada Nabi Ibrahim. Dia berwilayah kepada Nabi Ibrahim, artinya dia mengikut kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini tanda bahwa kalau kita beriman, tanda keberimanan itu adalah ikut kepada manusia suci. Ya, inilah mursyid sebetulnya. Kalau kita semua orang kita bisa angkat mursyid, ini berbahaya. Bahwa kalau kita mendekatkan diri kepada Allah butuh mursyid, ya. Tetapi jangan sampai sembarang mursyid. Mursyid itu haruslah seperti Nabi Ibrahim ini, manusia suci. Jadi ketika kita ingin sampai kepada Allah, kita tidak akan bisa. Ya, kita tidak akan bisa. Kita sudah sampaikan dulu di ayat yang lain. Kita lihat dulu di sini, lihat ayat sini. Lihat. Kita lihat dulu bahwa kita tidak bisa beriman kepada Allah SWT seorang diri. Ya. Kita lihat surat Al-Maidah ayatnya 35 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wabtagu, dan carilah ilaihi, kepadanya, al-wasilah. Jadi kita tidak bisa ilahi sampai kepada dia. Ingat tadi muhajirun ilah itu dari kata ilahi, dari kata ilah. Ya, ilahi, hi-nya ini adalah Allah, ilallah, ila rabbi. Jadi berimanlah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kalau ingin sampai kepada Allah harus cari wasilah, al-wasilah. Nah, bersama dengan al-wasilah itu barulah kita bermujahadah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi ayat ini surat Al-Maidah 35 menjelaskan pentingnya ada pemandu, pentingnya ada mursyid. Tapi mursyid itu tidak sembarang mursyid, tapi orang yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi, harus cari kepadanya al-wasilah. Inilah yang terjadi pada Nabi Lut tadinya, dengan menemukan Ibrahim sebagai wasilah untuk sama-sama bersungguh-sungguh kepada menempuh jalan kepadanya, kepada Allah SWT. Nah, jadi dengan demikian tidak harus mengikuti ini. Qala inni muhajirin ila rabbi. Karena kita tidak bisa sampai kepada Tuhan dengan sendiri, harus melalui orang yang dekat. Nabi Ibrahim di sini siapa? Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah SWT, namanya Khalilullah. Karena Ibrahim adalah Khalilullah, maka kalau kita ingin sampai kepada Allah melalui Khalilnya, melalui kekasihnya, melalui orang yang dekat kepadanya. Itulah yang dikatakan tadi dengan istilah taqarrub. Jadi kalau kita ingin lebih dekat kepada Allah, ya harus melalui orang-orang yang dekat. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, dalam doa-doa tawasul biasa dikatakan ya wajihan indallah dan sebagainya, isfa lana indallah. Jadi berikanlah syafaat kami di sisi Allah. Kenapa? Karena kami tidak bisa dekat sampai ke sana kalau tidak diberikan syafaat. Nah, syafaat di akhirat, di dunia adalah kepengikutan, yaitu keberwalian. Naik di atas perahunya Nabi Nuh kalau waktu zamannya Nabi Nuh.
Ini dia sudah muhajirun ila rabbi. Innahu huwal azizul hakim. Jadi lagi-lagi kita tidak akan pernah bisa qurbatan ilallah seorang diri. Bukan berarti Allah tidak menerima kita, tetapi kita harus sadar, kita harus tahu diri namanya, kita ini adalah kotor, kita ini adalah orang yang banyak melakukan kedurhakaan, kita ini adalah jauh daripada kemungkinan untuk sampai kepada puncak manakala tidak dipandu, tidak dibimbing, tidak digait oleh orang yang Allah SWT tugaskan untuk itu. Dan karenanya ketika Nabi Nuh beriman kepada Nabi Ibrahim, kalimat berikutnya adalah ini Ibrahim muhajirun ila rabbi, karena aku muhajirun ila rabbi, otomatis Nabi Lut ikut juga bersamaku berhijrah ila rabbi. Berikutnya lagi. Ya Ustadz, di kolom chat tidak ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita akan diberikan senantiasa kelapangan dada, keringanan langkah untuk mendekat kepada Allah SWT. Karena cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepadanya. Kita ingin kembali dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang bisa memandu kita sampai ke sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Bu Dokter. Pelan dan batin. Terima kasih Pak Ustaz. Banyak semuanya. Masuk bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.